Tolong! Iblis kabut mengejarku! Tolong aku! Trinitas surga segera datang. Cepat pergi ke ruang dalam. Iblisnya akan tertahan untuk sementara. Sekarang pergilah. Tetaplah selamat, ayah. Perisai benteng sekarang! Kalian adalah pertahanan terakhir kami. Kerajaan bergantung pada kalian. Trinitas surga, selamatkanlah kami! Maaf yang mulia. Kami nggak bisa mengalahkannya. Ini pasukan Toral. Mereka bukan penjahat biasa. Pasukan ini dipimpin Tuan Kegelapan. Iblis kuno itu lebih kuat daripada gabungan kita semua. Ketika dia membunuh kita, dia tumbuh lebih kuat. Dia melahap jiwa yang mati. Apakah maksudnya kerajaan Yarnis bakal hancur? Belum. Ada seseorang yang bisa menyelamatkan kita. Siapa? Dia yang mengajari kita segalanya. Penyihir terkuat dalam sejarah. Guru Orakel. Tapi Guru Orakel sudah bersembunyi selama 20 tahun. Itu sejak dia mengusir Tuan Kegelapan. Gimana kita menemukannya? Kalian suruhan Kegelapan gak punya kerjaan? Ini lari! Langit sudah runtuh! Kalau gitu topang saja. Ini bukan masalah besar. Saatnya olahraga, anak baik. Kau lagi bertugas melawan kejahatan. Kalau kau cepat, kau dapat 9 tambahan. Jangan kira kau bisa lolos. Dua hewan peliharaan sudah cukup melawan pasukan Toral yang mudah ditebak. Ini bakal jadi hal yang mudah. Ya ampun, aku nggak percaya. Apakah itu seekor anjing iblis? Seekor Phoenix? Itu dia, guru kita. Dia sudah kembali. Jadi ini cuma tiruan murahan? Gak masalah, aku tetap bakal membunuhnya. Itu pasti Guru Orakel. Dia muncul pada waktunya. Dia menyelamatkan Yarnis lagi. Lihat, ada sebuah pesan. Aku pensiun, kalian gak bisa berusaha keras. Bahkan kalah sama tiruan murahan. Kami bakal berlatih lebih keras lagi. Tapi celah dimensi yang kau segel sudah terbuka. Kalau wujud aslinya muncul, kami bergantung padamu, Guru. Saat kegelapan turun, aku bakal melindungi semua manusia. Baiklah, kalian sudah dengar yang dia katakan? Ya ampun. Kekuatan sihir kuno memenuhi wilayah ini. Seekor anjing iblis, seekor Phoenix, seorang penyihir agung pasti ada di sini. Tuan Cedric, Raja sudah menunggu. Enggak. Kita harus menemui penyihir misterius ini. Dia bisa jadi penyelamat kerajaan kita.
Seekor tikus raksasa. Tuan Cedric, kau yakin ini tempat yang aman? Itu seekor marmot, bukan seekor tikus. Luar biasa. Semua makhluk legendaris dan semua herbal suci yang menyembuhkan luka dan penyakit. Apa yang kau lihat? Tuan Cedric, apakah kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan, orang desa? Diam. Aku Cedric Farna, Adipati dari Yarnis. Sebuah kehormatan bertemu denganmu, Guru. Varna? Varna? Ya, kau itu murid Elisa. Lancang banget kau sebut nama pendeta agung. Diamlah. Ya, aku dilatih oleh pendeta agung. Ya, itulah kenapa aku memakai namanya. Maaf atas gangguan ini. Nggak masalah. Jadi kalian dari satu garis keturunan. Aku mengajarinya beberapa hal. Elisa dulunya selalu mengikutiku. Guruku hanya memiliki seorang guru saja? Itu berarti kau... Ini, coba ini. Ini enak. Ini buah suci. Cuma mekar setiap 1000 tahun. Jangan terlalu memuji. Jadi Elisa mengutusmu? Bukan dia. Raja memanggil semua penyihir tingkat tinggi buat pergi ke pesta panen. Aku cuma lewat saja. Ini undangannya. Bolehkah aku meminta kehadiranmu? Satu kerajaan butuh bantuanmu sebelum Tuan Kegelapan kembali. Aku mohon. Ayah, kau baik-baik saja? Tuan Ayah? Cedric. Ini sebuah kehormatan bisa melayanimu. Ayah, ini Tuan Cedric. Dia menteri raja dan murid pendeta agung. Bersikap baik dan buang jeraminya. Bersikap baik dan buang jeraminya. Maaf Tuan Cedric, ayahku nggak paham sama etika bangsawan. Silakan duduk. Pedang raja very legendaris itu cuma jerami. Gavin bahkan nggak tahu identitas asli ayahnya. Tuan Cedric, silakan duduk. Nggak perlu, aku berdiri saja. Aku tahu kursinya kasar. Maaf atas ketidaknyamanannya. Oh, silakan duduk. Oh, tentu saja. Ayah, ini sudah kelewat matang. Jangan. Aku lebih suka buah yang kayak gini. Membuang makanan itu dosa. Kita harus jadi teladan yang baik. Tentu saja Tuan Cedric. Aku terlalu gegabah. Kita harus suguhkan teh hitam terbaik. Baiklah jika itu katamu, nak. Tolong jangan repot karena aku. Aku nggak suka minum teh. Wah. Gimana dengan whisky malt? Baiklah, Bisakah baiklah. kau nggak boleh minum alkohol? Apa yang kau katakan? Orang penting ini cuma bersikap sopan. Sudahlah, lakukan saja yang harus kau lakukan. Ayah, tolonglah. Kenapa kau bisa bicara gitu santai sama orang penting? Kalau buat dia marah, habislah kita. Aku permisi dulu. Tuan Cedric, maafkanlah ayahku. Dia nggak bermaksud gitu. Ini buah yang kau berikan tadi, boleh mengambilnya? Simpan saja kalau kau mau ambil lagi. Guru, aku pergi dulu. Ayah, ada apa tadi? Kenapa Tuan Cedric? Nggak tahu. Dia muncul begitu saja. Jadi apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya di ibu kota kerajaan? Tuan? Lucu banget. Aku di sini karena kau. Iblis bisa menyerang kapan saja. Ikut aku ke Aulowit. Aku bisa melindungimu. Aku baru menjadi penyihir tingkat ke-7. Tingkat ke-7? Lucu banget. Kayaknya aku masih harus melindungimu. Kenapa kau nggak tetap di sini bersamaku? Aku bakal menyingkirkan iblis-iblis yang muncul. Ayah, apa yang kau katakan? Kau itu cuma seorang petani. Kau nggak bisa melawan iblis-iblis. Aku punya tugas di ibu kota kerajaan. Ikutlah aku. Aku bisa menjagamu. Sudah kubilang, nak. Aku tetap tinggal di sini. Kalau gitu aku terpaksa melakukannya. Tangkap ayahku. Baik, Tuan. Bawa dia ke ibu kota kerajaan. Pesan dari Aulowit. Ada apa, Tuan? Ada berita penting. Pestanya dimajukan. Aku harus segera kembali. Lebih cepat kalau aku jalan dulu.
Prioritas kalian itu bawa ayahku ke Aulawid. Ayah, di sini nggak aman. Aku nggak bakal biarkan kau terluka. Sampai jumpa di Aulawid. Nah, maafkan kami, Guru. Pestanya bakal dimulai dalam 3 hari. Aku harus berangkat. Ketiga muridku nggak bisa mengusir yang lemah. Haruskah aku melakukan semuanya? Kenapa kau tersenyum? Tuan Edi! Maaf, permisi. Apa itu? Halo. Kenapa mengantri masuk ke kota? Jaga ucapanmu. Kau harus panggil guruku sebagai Tuan Blake. Blake, Dasar orang desa. Aulawid itu satu-satunya tempat aman dari serangan iblis. iya. Tentu saja semua orang mengantri. Tapi kau... Kembalilah ke desa terpencil dari manapun kau berasal. Cuma meributkan hal sepele. Aku kemari cuma mau bertemu putraku. Aku yakin ada daerah kumuh buat dia. Tapi aku ragu di sana nggak ada tempatmu. Dia itu kesatria yang ditunjuk oleh raja. Hahaha. Aku nggak pernah mendengar lelucon sekonyol ini. Kau konyol banget, Pak Tua. Kesatria kerajaan nggak bakal punya ayah dari pedesaan kayak kau. Oh, enggak. Dia itu... Kesatria tertinggi. Berhentilah. Berbohong. Aku terkejut kau sebutkan gelarnya. Itu kesatria tingkat tertinggi. Dia itu cuma membual Tuan Blake. Putranya mungkin cuma pelayan rendahan bagi bangsawan, bahkan sekarang lagi mengurus pekerjaan yang paling rendahan milik majikannya. Kau boleh lewat. Rasakan rasanya diusir dasar gelandangan. Sampai jumpa, Blake. Serahkan uang jaminan dan surat-suratmu. Mas? Uang jaminan dan surat-suratmu. Ya, maaf aku nggak punya keduanya. Kau bodoh. Apa yang kau lakukan di sini tanpa semua itu? Kau membuang waktuku. Sejak kapan rakyat Yarnis butuh surat dan uang jaminan buat masuk ke Aulawid? Aturan berubah. Tanpa berkas dan uang, maka enyahlah. Pergilah sebelum aku memenjarakanmu. Ada apa ini? Tuan, orang desa ini nggak punya berkas. Aku punya ini. Apa ini? Surat konyol? Sayangnya, aku harus katakan ini. Pemegang surat ini bisa memerintahkan semua bangsawan Aulawid, mengerahkan pasukan, memakai dana kerajaan. Semua penyihir dan warga harus mematuhi. Berlaku selama 60 tahun, Raja Liam keempat. Sekarang Raja Liam kelima, tangkap dia. Raja Liam keempat itu ayahnya. Aku kenal tulisan tangannya. Aku pernah melihatnya. Dulu cuma seorang pria yang punya kekuatan semacam itu. Akhirnya aku menemukannya. Akhirnya. Sudah bertahun-tahun aku nggak ke kota, aku hampir tersesat. Hei, pesta ini cuma buat bangsawan. Tuan Roger mengadakan pesta panen malam ini. Ini perintah dari Raja. Sekarang pergilah. Itu kereta Nona Diana. Itu kendaraan yang mewah. Aku suka. Orang desa ini berasal dari mana? Sekarang pesta panen mengundang orang gini? Tentu nggak Nona Diana. Dia cuma bodoh dan tersesat. Kami bakal menyingkirkannya. Pastikan itu. Acara ini bukan buat pengemis. Tapi buat orang yang berjasa bagi masyarakat. Kayak aku. Aku bukan pengemis dan aku nggak tersesat. Aku kemari menghadiri pestanya. Nona Diana, kau tetap cantik. Aku siap melayanimu. Tuan Gavin. Apa maksudmu aku nggak boleh masuk? Ayah? Pak Tua itu sudah gila. Panggilkan dokter. Apakah dia bilang rumah termewah di Aulawid diberkati oleh orang desa yang gila? Gavin, berikan beberapa uang buat pengemis ini. Setidaknya dia cukup menghibur. Berikan juga beberapa makanan sisa. Para penyihir tingkat tinggi sudah datang.
Jangan biarkan mereka lihat badut ini. Enyahlah sekarang juga. Pria tampan, kau terlihat bagus. Kau berani nggak sopan pada kesatria tertinggi? Oh, bukan, ini putraku. Tanyakan dia kalau aku datang ke pesta. Cukup omong kosongnya. Itu lakukan nak, aku mendukungmu. Hajar dia. Tolong diamkan orang desa itu. Jangan Tuan Aldo, dia ayahku.